Selayaknya pasangan suami istri menginginkan dalam diri rumah tangga, terikat dalam ikatan pernikahan adalah lahirnya sosok anak sebagai pelengkap rumah tangga kehidupannya. Akan tetapi ternyata tidak dengan Nabi Ibrahim dan istrinya tercinta. Penantian itu begitu lama, tahun demi tahun terganti sampai akhirnya usia mereka menua, tapi tidak pernah berhenti dan lepas dengan kalimat yang senantiasa dikumandangkan melalui lisan mereka dengan kalimat Rabbi habli minas sholihin. Penantian itu begitu panjang, akan tetapi tidak ada di dalam hati kecewa dengan apa yang Allah takdirkan. Senantiasa berdoa, berhusnudzon kepada Allah atas keinginan lahirnya sosok anak sebagai pelengkap rumah. Sampai akhirnya penantian itu bermuara pada keindahan, pada kebahagiaan. Lengkaplah sudah keluarga kecil ini dilahirkannya sosok anak yang dinanti bertahun-tahun lamanya, buat dari kesabaran yang betul-betul ditanamkan di dalam hati. Sampai disebutkan dengan kalimat fabasyarnahu bighulamin halim, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira terhadap mereka dengan lahirnya sosok anak bernama Ismail alaihissalam. Anak yang begitu soleh, begitu taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, ditanamkan nilai-nilai akidah tauhid sejak dini sampai akhirnya Allah takdirkan kebahagiaan itu sempurna. Tetapi ternyata tidak berhenti ujian kesabaran itu didatangkan, sampai akhirnya Allah memberikan sebuah perintah kepada Ibrahim. Lahir berturut-turut mimpi itu datang, sampai dengan Ibrahim berkata, apakah ini betul dari Allah? Berkali-kali mimpi itu datang menemani malam tidurnya yang terlelap, sampai akhirnya ia yakini ini adalah perintah dari Allah Rabbul Jalal, dengan perintah untuk menyembelih anak tercintanya yaitu Ismail alaihissalam. Ujian yang mengajarkan kita begitu sangat luar biasa, cobaan ujian yang didatangkan kepada Ibrahim, anak yang begitu dicintai dan disayanginya, sampai akhirnya didatangkan perintah dari Allah, sembelihlah anakmu itu Ismail alaihissalam. Layaknya orang tua tak akan tega melukai anaknya, tak akan mampu untuk melihat anaknya terluka, akan tetapi Allah yang memintanya dan berkata Ibrahim kepada Ismail, wahai anakku tercinta, sesungguhnya telah datang kepada perintah dari Allah, berkali-kali datang dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Ucapan seorang anak yang dididik dengan kalimat tauhid, dididik dengan akidah yang luar biasa sejak dini, sampai akhirnya dia katakan kepada ayahnya tercinta, ya abadi in'al ma tu'man, wahai ayahku Ibrahim alaihissalam, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ucapan ini lahir dari seorang anak yang kemudian menjadi seorang nabi, ditanamkan nilai-nilai akidah luhur kepada Allah Rabbul Jalal, sampai akhirnya begitu ikhlas dengan ucapannya, satajiduni insyaallah minas sholihin. Ini adalah ucapan yang begitu luar biasa, sampai akhirnya disaksikan oleh para malaikat proses yang akan menguras air mata antara hubungan ayah dan anak dan keluarga, sampai akhirnya itulah datangnya cintanya Allah. Pada saat proses penyembelihan berlangsung, maka Allah gantikan dengan wujud yang lain. Maka inilah bukti bahwasanya Allah tidak mungkin menguji seorang hamba kecuali ia dicintai oleh Allah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, seandainya Allah sudah mencintai seorang hamba, mencintai kelompok segerombolan orang yang senantiasa mencintai Allah, maka bukti cintanya Allah adalah memberikan surat cinta berbentuk ujian. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ketika diuji oleh Allah kemudian ia ridha, yang menerima dengan apa yang sudah Allah takdirkan, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Faman syakhata falahu sukhط, akan tetapi barang siapa yang kemudian murka, tidak terima dengan apa yang Allah gariskan takdir kepada
pun Allah akan murka kepadanya. Inilah makna daripada kepasrahan seorang hamba kepada Allah sampai akhirnya Allah berikan keindahan melewati ujian yang kedua. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, hikmah kesabaran akan berbuah keindahan. Setiap segala sesuatu yang menyandarkan kepada Allah dengan prasangka baik akan bermuara pada keindahan akhir episode. Inilah yang dimaksud dengan ana inda zanni husni, maka aku bergantung dari bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Nilai hikmah yang ketiga, sejatinya ketika proses persembelihan itu berlangsung, Nabi Ibrahim tidak menyembelih Ismail secara jasad, secara fisik, akan tetapi Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada kita semua bahwasanya hakikatnya apa yang kita miliki adalah milik Allah Rabbul Jalal. Penyembelihan itu dalam artian memberikan sebuah sirakan hikmah, yaitu mengajarkan kita untuk jangan pernah engkau merasa memiliki terhadap sesuatu, karena sejatinya Allah lah yang memiliki seluruhnya. Anakmu, orang tuamu, cucumu, mertuamu, hakikatnya semuanya adalah milik Allah dan dikembalikan kepada Allah Rabbul Jalal. Proses ketaatan itu karena Allah meyakini bahwasanya Ismail adalah milik Allah, maka akan kembali kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya segala sesuatu yang berada di atas muka bumi Allah, di atas langit, di atas tanah, dan di seluruh alam semesta hakikatnya adalah milik Allah Rabbul Jalal. Maka janganlah kita terhadap sesuatu memiliki dengan sepenuhnya, karena sejatinya apa yang kita miliki seluruhnya adalah milik Allah dan kita hanya dititipkan sejauh mana kita menjaga, merawat agar supaya itu adalah bentuk syukur daripada Allah Rabbul Jalal dari seorang hamba yang mukmin. Maka hikmah yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah adalah nilai kesabaran yang berbuah dengan sesuatu yang di luar daripada prasangka hambanya. Kalau kita pelajari tentang sirah, tentang sejarah, bahwasanya Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terlahir dari Ibrahim alaihissalam, memiliki anak bernama Ismail alaihissalam, sampai akhirnya lahirlah dari keturunan Ismail sosok yang menjadi panutan kita, sosok yang senantiasa menjadi puncak kerinduan kita sebagai umatnya, sosok yang mampu memberikan syafaat dan ditunggu oleh kita, sosok yang akan memberikan air minum kelak di telaga maut pada saat kita merasakan rasa yang begitu haus pada saat matahari berada sejengkal di atas kita. Siapa ia? Ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakinkanlah para jamaah hadirin rahimakumullah, kesabaran akan berbuah keindahan. Setiap ujian adalah bentuk cintanya Allah. Maka mari kita sama-sama bangun prasangka baik kepada Allah, akan tetapi dengan upaya melewati setiap ujian dengan rasa sabar dan tetap berpegang teguh kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani, mengambil hikmah pelajaran agung dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.